Halo, selamat datang. Apa kabar? Kali ini kita akan masuk materi yang baru ya. Karena sudah lama sepertinya tidak ada materi, jadi kali ini kita akan bahas hal yang sebenarnya sudah tidak asing lagi buat kita sebagai manusia yang hidup bersosialisasi. Jadi mungkin kita pernah mengalami ya, melihat orang misalnya dia naik motor, terus kita juga sering lihat orang berbelanja, menonton TV, atau mungkin kita yang nonton TV. Lalu kita pernah lihat orang bertengkar, menangis misalnya. Nah itu kan kejadian-kejadian yang lumrah ya, yang biasa kita lihat di kehidupan nyata. Itu bukan hal asing lagi buat kita sebagai manusia yang bersosialisasi, yang datang ke sekolah, datang ke tempat kerja, yang datang ke puskesmas, melihat orang menangis menahan sakitnya misalnya. Terus kita juga sering lihat bagaimana kasir melayani pembeli. Nah itu udah hal yang bukan asing lagi buat kita. Hal itu sebenarnya nyata dalam kehidupan kita kan, kita sering lihat. Tapi di dalam suatu pembahasan berbahasa, kadang hal-hal yang nyata itu kita jadikan rekayasa. Jadi dalam drama, materi yang akan kita bahas sekarang, malah sebaliknya, kejadian yang nyata itu kita harus merekanya. Seakan-akan kejadian yang kita buat-buat itu adalah kejadian yang nyata. Misalnya kalau kita nonton sinetron misalnya. Oh enggak deh, nonton film ya. Nonton film misalnya. Nonton film, terus kan di film tuh sebenarnya adegannya sama aja kayak kehidupan nyata. Ada orang ngobrol, ada orang ke kamar mandi, ada orang dia lapar, ada orang dia pingin minum. Itu kan hal-hal yang wajar ya terjadi di dunia nyata. Tapi kalau di film kan itu sebenarnya itu mereka sedang suatu kejadian gitu. Dengan apa sih seseorang bisa menilai itu kejadiannya sangat menyentuh gitu, sangat nyata. Itu dilakukan dengan latihan yang sungguh-sungguh sehingga semua kejadian itu nampak seperti memang terjadi, bukan suatu hal yang palsu gitu. Jadi di dalam drama ini sebenarnya itu adalah memang hal yang biasa terjadi di kehidupan kita. Tapi mungkin ada yang nanya ya, kalau misalnya filmnya tentang kiamat, kan belum terjadi. Tapi kok mereka seakan-akan bisa membuat cerita yang seperti itu gitu. Nah itulah yang manusia perkirakan. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian di film-film kiamat itu kan sebenarnya dia lagi ngasih lihat gimana sih kepanikan orang yang ada di dunia nyata sebenarnya. Misalnya kita kan pernah ya ngalamin kejadian tsunami Aceh waktu itu yang besar itu, nggak tahu deh udah lahir atau belum ya kalian. Di situ tuh ada videonya gimana sih orang itu panik gitu.
orang lari-larian, bahkan udah nggak ada air matanya, saking dia takut gitu, saking udah nggak tahu deh air matanya kemana, lari dari tadi, lari terus, dia teriak-teriak nggak keluar suaranya karena saking takutnya. Nah, tinggal orang tuh mengada-ngada aja kalau misalnya di kehidupan nyata dengan gelombang tsunami sebesar itu, orang paniknya super heboh misalnya, nah dibuat lebih super lagi gitu di film-film kiamat, di film-film yang mungkin berkisah tentang akhir zaman gitu. Atau mungkin ada juga kejadian kayak film Avatar yang biru. Tahu kan Avatar yang biru itu kan filmnya tidak nyata ya. Sebenarnya kayak di dunia mana gitu. Dia menciptakan suatu makhluk dan makhluknya bisa kita ambil alih gitu kan ya kan. Jadi emang itu makhluknya, kalau di film Avatar yang biru kalau kalian nonton kan, dia itu makhluk itu sebenarnya dijalankan oleh nyawa seseorang gitu ya. Nah kayak gitu, jadi itu juga sebenarnya bukan hal yang baru, memang di dunia nyata kan ada juga yang kayak gitu, orang yang mungkin tiba-tiba badannya diambil alih oleh jin. Misalnya kalau kalian sering lihat film-film ini ya, film-film horor, atau misalnya kalian sering lihat video-video orang kemasukan jin gitu, atau orang yang diambil alih sama jin terus diruqyah kan sama aja kayak gitu. Jadi udah nggak aneh gitu cerita mengenai suatu badan yang diambil alih oleh jiwa yang lain gitu. Sebenarnya dalam drama itu nggak ada yang baru gitu, tetap aja ada komunikasi, walaupun filmnya misalnya kartun ya, ada bayi bisa ngomong misalnya, ya sama aja kan, itu sama aja kayak yang bisa ngomong manusia, tinggal mereka mengada-ngada aja bayi dibuat bisa ngomong. Tapi sebenarnya itu bukan hal baru. Kalau dalam materi Islam kita kan tahu ya, kalau nggak salah Nabi Isa bisa berbincang, bisa berkata-kata walaupun dia baru lahir, iya kan? Jadi sebenarnya nggak ada yang baru dalam drama. Jadi kayak drama itu memang terjadi di dunia nyata, cuman kisahnya direkayasa, direka-reka gitu. Jadi intinya seperti itu. Mungkin kalau kalian masih bingung, pokoknya intinya adalah ya, drama itu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Atau lebih gampangnya lagi lah ya, karya seni yang dipentaskan. Gitu. Karya seninya berupa apa? Berupa percakapan. Ya, harus ada tokohnya di situ. Nanti percakapannya kita bahas lebih dalam lagi ya. Terus dalam drama itu ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu salah 3. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Kalau di dalam buku paket yang kita pelajari itu ada berupa cerita. Jadi drama itu harus punya cerita ya. Walaupun ceritanya nggak nyambung. Mungkin kita sebagai penonton bisa bilang, oh itu nggak nyambung. Gitu. Mungkin karena memang belum paham jalan ceritanya. Atau mungkin kita memang, oh itu belum saatnya kita mengerti cerita itu. Memang ada perkembangan di dalam otak kita yang nanti dalam beberapa saat gitu ya, dalam beberapa waktu, dalam seiring perkembangan tubuh kita, nanti kita ngerti sendiri. Misalnya kayak cerita rumah tangga gitu kan, di umur-umur anak SD kan, anak SD nggak mungkin tahu ya rumah tangga tuh, oh ternyata kayak gitu loh gitu. Oh ternyata ayah itu kerja itu bukan cuman buat ngasih uang ke anaknya gitu, bukan kan, tapi kerja itu nanti juga untuk mendidik anaknya juga gitu kan. Anak SD belum kepikir ke situ, jadi mereka tuh mikirnya ayahnya kerja buat nyari uangnya buat dipakai jajan gitu. Nah jadi ada memang, misalnya kalau kita nggak ngerti suatu jalan cerita, mungkin memang itu belum tahapnya kita mengerti, jadi tenang aja. Tapi intinya harus berupa cerita ya. Kalau drama itu pasti ada ceritanya, walaupun ceritanya memang bikin bingung, itu lumrah kok, bukan hal yang aneh. Terus bentuknya dialog, jadi dialog tuh percakapan ya, jadi bentuk itu percakapan. Beda sama kita kalau lagi baca buku,
kadang nggak ada percakapannya, kadang dia cuma cerita aja, pada suatu hari hiduplah gitu terus sampai ada konfliknya, sampai kemudian nanti ujung-ujungnya mereka berbahagia atau mereka bersedih-sedihan tanpa dialog. Bisa kalau misalnya ceritanya narasi, ya bisa aja. Terus ada lagi misalnya bertujuan untuk dipentaskan. Itu kalimatnya bertujuan untuk dipentaskan loh. Jadi memang kita tuh membuat naskah drama, ya kita tuh tetap harus bertujuan ya, harus punya tujuan bahwa suatu saat nanti orang tuh mungkin akan menggunakan naskah kita untuk dipentaskan. Makanya kita tuh boleh aja sih bikin naskah drama yang eksploratif gitu, yang mau eksperimen gitu, bikin naskah drama yang tiba-tiba ada orang bisa terbang gitu, boleh aja sih, boleh. Apalagi teknologi sekarang tuh kan udah nggak perlu diragukan lagi ya, bisa aja kita pakai alat berat atau apa, atau pakai hidrolik segala macam. Tapi intinya kita harus punya tujuan, itu bertujuan untuk dipentaskan gitu kan. Kalau dipentaskan kita bakal mikir ya, kira-kira dalam suatu panggung yang kecil muat berapa orang sih gitu, nggak mungkin kan. Misalnya kita bertujuan, misalnya gini ya, kita punya tugas sekolah bikin drama, kita cuman punya ruangan misalnya satu kelas, kita kan nggak mungkin ya 40 orang gitu ya main semua di kelas, kan nggak mungkin. Sementara ruangannya sempit, jadi kita tuh ketika bikin pasti menyesuaikan, oh ruangannya sempit, terus kita punya tujuan untuk mementaskannya gitu. Akhirnya dikurangilah pemainnya dari 40, akhirnya jadi 5 orang gitu, karena mainnya di kelas dengan tempat yang sempit. Jadi kita harus punya tujuan untuk dipentaskan. Dan misalnya gini, kalau misalnya ada tujuan untuk dipentaskan, biasanya nanti orang juga bakal mikir, oh latarnya kayak gimana sih kalau drama, bisa nggak ya drama latarnya di laut tapi pakai air asli gitu, bisa aja. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kita harus lihat tempatnya di mana. Kalau misalnya kita bikin dramanya cuman di kantor biasa gitu ya, atau di aula biasa, wah kayaknya susah pakai air gitu, nanti penontonnya malah ikutan basah gitu. Jadi nggak bisa ya, tetap harus lihat kondisinya. Tapi intinya yang jelas bertujuan untuk dipentaskan. Ada lagi dalam drama tuh ada yang namanya unsur-unsur drama nih. Jadi drama itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, karena tadi bentuknya cerita, jadi pasti ada alurnya. Alur itu kan dalam drama itu, atau dalam semua yang ada ceritanya ya, alur tuh nggak jauh-jauh dari pengenalan, konflik awal, terus ada perkembangan konflik, baru ke penyelesaian. Nah, jadi konflik itu memang seperti itu. Nanti bentuknya seperti gunung kalau misalnya kita lagi bicara soal alur. Biasanya kayak gitu. Cuma ada juga kan cerita alur tuh yang dari penyelesaiannya dulu, ada yang dari konfliknya dulu. Nanti pokoknya semakin kita kenal alur, pasti kalian juga udah kenal sih alur kan ada dibagi-bagi jadi berapa. Itu pasti nanti tahu lah, nggak harus seperti itu awalnya. Misalnya untuk naskah-naskah misteri atau misalnya horor, biasa kan bisa juga nggak dari awal dulu gitu, biar kita tuh bertanya-tanya dulu, ini ceritanya kok tiba-tiba ke situ gitu. Selanjutnya di unsur-unsur drama itu ada penokohan. Karena tadi bentuknya adalah cerita, pasti ada tokohnya, walaupun itu tokohnya berbentuk hewan. Misalnya ketika kelas 7 kan kita pernah belajar tentang cerita fabel. Fabel kan tokohnya hewan, dan itu adalah suatu cerita yang bisa didramakan juga kalau kita nanti buat bentuknya diubah jadi dialog, ya kan. Nah, jadi penokohan itu biasanya nanti berhubungan sama watak. Misalnya si sapi wataknya gimana sih, si kancil wataknya gimana sih. Terus misalnya, wah tokoh yang protagonisnya kayak gimana sih wataknya, yang antagonisnya dia galak nggak ya gitu.
Nah itu tuh dijelaskan di penokohan gitu. Terus biasanya kan wataknya detail banget ya, kalau dalam drama itu detail banget. Jadi kita itu nggak cuma lihat di tulisan kan, kayak cuma baca di tulisan. Jadi kalau misalnya diperagakan kita makin bisa lihat nih, oh iya ya dia orangnya licik gitu, dia orangnya baik hati karena dia tuh suka nabung misalnya kan, suka menolong orang tuanya. Jadi lebih kelihatan kalau di drama, kita bisa lebih jelas, kita bisa lebih percaya diri untuk menjelaskannya kepada orang tadi tokohnya kayak gimana. Sama ketika kita nonton film, misalnya kalau kalian nonton di bioskop terus pulang dari bukan pulang deh, baru keluar dari ininya ya, pintu utamanya, pasti udah ada yang bilang aja yang kayak gini, ih tadi dia nyebelin ya mainnya, kayak gitu. Jadi kita lebih enak untuk menceritakannya karena semua orang bisa lebih sama pemahaman tentang tokohnya gitu dibandingkan ketika membaca buku. Karena kan membaca buku itu kita tuh seperti berimajinasi akan si tokoh itu gitu, nggak ada gambarannya yang jelas yang bisa dilihat gitu, kita tuh hanya mengandalkan imajinasi. Lalu tadi ada setelah penokohan ya ada dialog, karena kita lagi bahas drama pasti ada dialognya. Dialog tuh ada ininya ya, ada elemennya itu ada 3, ada tokoh, ada wawancang, dan ada keramagung. Jadi tokoh itu adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain, sifatnya bisa protagonis atau antagonis tuh katanya gitu kalau di buku. Terus ada wawancang ya, wawancang itu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Jadi harus diucapkan ya, harus diucapkan. Jadi kalau ada adegan ngomong ya dia harus ngomong, itulah yang namanya wawancang gitu. Kan nggak setiap saat diem terus kan di drama itu. Jadi yang dia omongkan, yang kita dengar sebagai penonton itu disebutnya wawancang. Terus ada lagi nih yang satu lagi, keramagung. Keramagung itu petunjuk perilaku. Jadi biasanya ditulisnya itu di dalam tanda kurung dan dicetak miring. Jadi kayak misalnya ada nih di situ tuh petunjuk lakunya tuh kayak sambil membuka pintu gitu. Jadi nanti ketika diperagakan dia tuh sambil buka pintu, misalnya sambil bilang assalamualaikum gitu. Atau misalnya sambil buka pintu dia sambil ini berteriak gitu karena saking takutnya gitu, dia mau membebaskan diri dari penculik gitu. Jadi sambil dia coba buka pintu dia teriak-teriak. Nah yang teriak-teriak itu yang dibilang wawancang karena kita bisa dengar ya, dia bisa mengucapkan itu. Terus keramagungnya itu dia yang megang-megang buka-buka pintunya itu keramagung. Oke lanjut lagi, karena ada cerita, ada tokoh, ada dialog, pasti ada latar udah kenal kan ya, ada suasana, ada waktu, ada tempat. Nah sesuaikan aja, kalau misalnya kita mau buat drama kita sesuaikan dengan ceritanya gitu. Tapi kalau kita lagi nonton, kita bisa jadi komentator, misalnya kok tempatnya gelap banget ya, lampunya warna kuning padahal jam 12 siang. Jam 12 siang kan harusnya lampunya warna putih biar lebih kelihatan kayak siang gitu. Kita boleh nanti komentar itu. Makanya dalam latar itu disesuaikan dengan ceritanya. Ada bahasa satu lagi ternyata. Nah bahasa itu merupakan media komunikasi antar tokoh, katanya gitu dalam buku ya. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Nah jadi tetap menggunakan bahasa karena kita lagi mencoba untuk mengeksplor bahasa lebih dari biasanya. Bisa kalau kita belajar bahasa kan cuma belajar strukturnya misalnya atau arti kata ini apa gitu, kalau bahasa asing juga. Nah kan kalau kita lagi belajar drama, apalagi drama bahasa asing, kan kita udah satu tingkat lebih tinggi tuh, gak cuma belajar di kelas duduk-duduk, tapi kita lagi mencoba buat memperagakannya gitu. Jadi tetap harus ada bahasanya. Itulah yang intinya bahasa.
Terus kalau misalnya kita lagi berniat mementaskan ya, apalagi kalau udah dalam bentuk pementasan, pasti kita itu harus ada ininya, sarana pendukung berupa panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Nah, itu unsur-unsur dalam drama. Wah, ternyata unsur dalam drama itu banyak ya. Lanjut kita ngomongin soal struktur. Struktur mah sama aja ya. Struktur ya sama aja sih. Struktur itu ada prolog, dialog, sama epilog. Jadi pembukaan, inti penutupnya itu diistilahkan dengan prolog. Prolog itu pembukaan. Terus ada dialog. Nah, di dialog ini ada bagi-bagi lagi. Ada cerita pembukanya, ada intinya, dan ada penyelesaiannya. Lalu di akhirnya ada epilog. Epilog itu adalah penutup. Kalau kata KBBI, epilog itu adalah bagian penutup pada karya sastra. Fungsinya menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya itu oleh seorang aktor pada akhir cerita gitu. Katanya itu intinya menurut KBBI. Terus ada tambahan lagi nih, katanya prolog itu, karena kan tadi mungkin bingung ya, apa bedanya orientasi sama prolog kalau kayak gitu. Nah, kalau prolog ini biasanya disampaikannya oleh dalangnya gitu, oleh tukang ceritanya, untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Misalnya sebelum ceritanya mulai nih dijelaskan, pada suatu hari, atau mungkin misalnya cerita ini nanti akan berlatar tahun 40-an, di mana orang-orang hidup dalam masa-masa penjajahan, masa-masa perjuangan. Jadi dijelaskan ya oleh si dalangnya itu gitu, oleh yang punya ceritanya, dijelaskan ini ceritanya mau apa sih gitu. Kita tuh penonton tuh mau dikasih apa sih, mau dikasih cerita apa sih gitu. Terus kalau dialog ya berarti dia udah mulai ke pementasannya. Lalu ada epilog. Epilog tuh yang tadi bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita gitu. Jadi ternyata kalau di sini bisa dia pakai aktor. Jadi aktornya yang menjelaskan bahwa misalnya ini loh akhir ceritaku gitu. Ternyata aku hidup bahagia. Kalau misalnya ada ya cerita yang kayak gitu kan, nanti dengan berkembangnya pengalaman berbahasa kalian, pasti kalian bakal menemukan cerita-cerita yang tokohnya tuh seperti itu gitu, yang dia tuh bangga dengan dirinya. Dia akan menjelaskan di akhir cerita bahwa ini aku loh, di akhir cerita aku menang, di akhir cerita aku bisa mendapatkan apa yang aku mau setelah perjuangan yang sangat amat melelahkan. Jadi ada aja tokoh seperti itu dalam drama. Nanti ya seiring berkembangnya kemampuan berbahasa kalian dan pengalaman berbahasa kalian, pasti kalian akan menemukan asyiknya menonton, menyaksikan, mengapresiasi sebuah drama. Kita lanjut ke ini ya, jadi ada beberapa sebutan, jadi ada beberapa jenis drama nih di kalangan masyarakat kita ya, secara tradisional gitu. Jadi ada drama-drama tradisional di masyarakat kita. Nah, yang pertama itu yang mungkin udah kita kenal ya istilahnya. Jadi istilah yang pertama itu ada sandiwara. Nah, sandiwara itu ternyata ya diciptakan oleh Mangkunegara ke-7 dari bahasa Jawa sandi dan wara. Sandi itu artinya rahasia dan wara itu artinya pengajaran. Kalau kita orang Sunda juga kenal ya warah ya, sama kan artinya pengajaran. Jadi kalau misalnya ada orang Sunda yang bilang keur diwarah itu lagi diajarin gitu. Tapi dalam hal mendidik ya, kalau misalnya warah itu lebih ke mendidik kalau di Sunda. Jadi ya memang berisi, jadi gini loh, di istilah sandiwara ini ajarannya itu, didikannya itu, dia itu
diselipkan gitu secara tersirat berupa dari simbol-simbol gitu. Jadi kayak kalau kita nonton tuh nanti kita mikir sendiri, oh drama yang tadi itu ternyata mengajarkan kita soal ini loh. Jadi bukan terang-terangan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Tidak seperti itu kalau di dalam sandiwara, tapi mungkin nanti digambarkan bagaimana sih berbuat baik kepada orang tua itu kita tuh harus melakukan apa aja gitu. Dan apa sih manfaatnya kita melakukan itu selain berbuat baik kepada orang tua? Misalnya kalau kita lagi ini ya membahas misalnya cuci piring gitu. Di dalam drama misalnya ada adegan orang cuci piring, terus ada adegan kayak sebelumnya itu ada adegan kayak dia tuh digigit tikus gitu, terus dia cuci piring. Oh kita tuh baru ngeh gitu, oh ternyata tumpukan piring kotor itu bisa mendatangkan tikus, dan si tikus itu bisa menggigit kita loh kalau misalnya kelamaan dia asyik bermain-main di sekitar kita. Makanya kita tuh habis makan harus langsung dicuci piringnya, atau misalnya nanti ditumpuk dulu sebentar, setelah semua orang beres makan baru dicuci supaya nggak lama-lama jadi tempat sasarannya tikus gitu. Jadi dalam sandiwara itu dia tuh lebih menyembunyikan maksudnya sih, jadi nggak terang-terangan dikisahkan bahwa cerita itu akan mengisahkan apa sih gitu. Lanjut ada lakon. Jadi ada yang namanya lakon ya. Tapi lakon ini ya, di dalam buku yang kita baca tuh, dia tuh ada istilahnya tuh ada 3 ya. Artinya itu cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. Terus ada arti yang kedua adalah karangan berupa cerita sandiwara, dan yang ketiga adalah perbuatan, kejadian atau peristiwa. Lanjut lagi ada yang namanya sendera tari. Sendera tari itu singkatan dari seni drama dan tari. Udah ngerti kan maksudnya apa? Jadi dramanya itu berupa tarian. Jadi nggak cuma nari, misalnya kalau misalnya kita sering nonton jaipong misalnya, dia nggak cuma nari jaipongnya aja, tapi kalau di dalam sendera tari itu nggak cuma jaipongannya aja, tapi ada ceritanya itu, ada alurnya dalam tariannya itu. Biasanya sendera tari ini kalau kita nonton pertunjukan yang ada di Bali, biasanya ada malam-malam tertentu dia tuh ada sendera tari biasanya, jadi mengisahkan suatu dewa atau ya kisah putri kayangan gitu, tapi dia tuh melakukannya dengan tarian. Biasanya sih nggak ada percakapan ya, dia cuma menari aja tapi ada alurnya gitu. Jadi musik itu pendukung sekali dalam sendera tari gitu. Terus ada lagi istilah dalam drama itu adalah toneel ya, berasal dari bahasa Belanda yang awal katanya itu tonel, ditulisnya tonel, e-nya 2, itu berarti pertunjukan. Katanya sih tonel ini adalah drama yang tenar pas zaman penjajahan. Mungkin cerita-ceritanya juga disesuaikan dengan masa-masa itu ya. Oh ya, yang ketinggalan nih satu, tableau. Jadi tableau itu berasal dari bahasa Prancis ya, tableau. Artinya itu macam-macam. Artinya itu bisa berupa papan, bisa berupa lukisan, bisa berupa meja, bisa berupa tabel gitu. Tapi kalau di dalam drama sih kayaknya dia lebih ke merujuk ke istilah papan atau lukisan. Jadi kayak foto gitu. Jadi kayak dia tuh kanvas gitu. Dramanya tuh kayak gitu. Jadi dramanya itu ya dilakukan tanpa gerakan dan tanpa bicara. Coba tadi kan katanya dia berupa dialog ya, terus berupa cerita bertujuan untuk dipentaskan ya kan tadi. Tapi kok ada ya drama tanpa gerak, tanpa bicara? Ini gimana maksudnya nih, kok bisa kayak gitu? Oh ya gini deh, kalau misalnya kita sekarang mau membayangkan seperti apa sih si tableau itu. Nah sekarang kita coba bayangkan gini ya, kita lagi mau pergi nih nonton drama misalnya sama teman-teman kita satu angkatan.
tapi tiba-tiba kita nggak bisa ikut karena ada alasan tertentu lah. Padahal udah beli tiket segala macem gitu, tapi kita nggak bisa ikut. Yaudah, akhirnya kita nggak ikut, tapi kita minta tolong ke teman, nanti fotoin ya. Akhirnya temen yang kita mintain tolong tuh ngefotoin nih tiap adegannya, ini adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan sampai adegan selesai gitu ya. Nah pas nanti kita ketemu lagi di sekolah, terus teman kita ngasihin fotonya ke kita nih secara urutan dari awal sampai akhir gitu ya, dia foto nih adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4. Nah kita tuh coba aja lihat foto itu, oh ini adegan 1 nih, kok ada sih orang lagi duduk misalnya, yang satu lagi berdiri. Terus adegan 2 ada orang yang kayaknya dia habis loncat deh gitu. Terus ada lagi adegan ketiga misalnya, oh orangnya ternyata lagi di meja makan. Terus adegan keempat, kok orangnya ganti baju ya, jadi lagi pakai baju sekolah gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita nonton tablo itu ya, sebenarnya kita tuh kayak lagi nonton foto, kayak nonton lukisan. Jadi dia tuh bakal bergerak kalau ada instruksi gitu. Jadi tokohnya itu kaku, nanti dia tuh bakal, dia tetap bergerak sih, memposisikan diri. Misalnya memposisikan diri dia lagi jalan sama temennya, dia kan bergerak dulu kan, terus nanti tiba-tiba berhenti beberapa detik, dia berhenti aja gitu, kayak membeku beberapa detik. Itu semuanya ya, jadi dari semua tokoh yang ada di panggung, kalau misalnya waktunya berhenti, itu berhenti semua. Beberapa detik, beberapa menit, mereka berhenti semua. Nah, di saat berhenti itulah kita mulai memahami, mulai berpikir. Kita harus berpikir, ini cerita kok lagi menggambarkan ada 5 orang yang lagi berjalan gitu. Yang lagi posisinya kayak orang jalan. Ini kira-kira ceritanya mau tentang apa ya gitu. Terus nanti ada lagi instruksi lagi, misalnya mereka tokoh-tokohnya harus bergerak lagi. Akhirnya mereka bergerak lagi kan. Mereka bergerak, terus tiba-tiba berhenti lagi. Oh, mereka berhenti nih. Tapi kok yang satu kayaknya udah ini ya, udah kayak pasang posisi tinju ya gitu. Terus kita berpikir kan, ini kenapa dia pasang posisi tinju gitu. Terus adegan selanjutnya misalnya tiba-tiba ada adegan salah satu tokohnya berdarah gitu. Tapi pas berdarah dia tuh cuma menggambarkan dengan tangannya yang ada di muka, terus dia mengeluarkan air mata gitu, terus dia kayak meringis gitu tapi nggak ada suaranya, terus dia nggak ngomong apa-apa, cuman meringis misalnya sambil jongkok, terus dia mematung ya, membeku lagi. Oh berarti tadi dia itu korban tonjokan temennya yang tadi gitu. Nanti kita tuh mulai berpikir kayak gitu sampai akhirnya kita tahu nanti akhir ceritanya itu kayak apa. Nah tablo itu kayak gitu, nggak ada gerakan. Jadi kalau dia lagi menggambarkan sesuatu itu nggak ada gerakannya, kecuali dia lagi mempersiapkan sesuatu itu gitu. Dia lagi mempersiapkan misalnya, oh ya sekarang adegannya kayak gini, berarti aku harus jalan dulu ke sana. Nah itu boleh jalan dulu, tapi nanti kalau misalnya udah waktunya dia diem, semuanya diem. Beberapa detik, beberapa menit dia diem, mematung, membeku. Kayak gitu. Ini bagus nih, dramanya udah jarang dipertunjukkan ya. Jadi kalau misalnya ada pertunjukan tablo, kita harus nonton deh kayaknya, karena asik banget. Nah jadi segitu dulu aja materi soal drama. Sebenarnya masih banyak ya. Kalau mempelajari drama itu sebenarnya mengasihkan, karena kita tuh gak cuma duduk di kelas, tapi kita bisa praktek sebenarnya. Kita bisa mengeksplor diri kita, bisa lebih kenal sama diri sendiri. Mungkin ada orang yang, oh ya saya tuh ingin jadi dramawan misalnya, jadi harus latihan drama. Itu bakal kelihatan nanti kalau misalnya kita ada geraknya gitu, ada latihan ini, latihan itu. Jadi enak ya kalau latihan drama itu, kalau belajar drama itu kita akan belajar hal-hal yang baru. Oke, terima kasih sudah hadir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya.